Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmasari dengan NIM 6322070 dari kelas 634A25 Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cengkareng. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek, artikel, dan bedah kasus dalam teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Andri Rizko Yulianto, SE, MM. Di sini saya mengambil judul korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, pemalsuan paspor, dan pencucian uang oleh Gayus Halomuan Partahanan Tambunan. Gayus Halomuan Partahanan Tambunan adalah seorang pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak Indonesia yang terlibat dalam berbagai tindakan kejahatan, termasuk korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, pemalsuan paspor, dan pencucian uang. Kasus ini menjadi sorotan publik karena skala kejahatan yang besar dan dampaknya terhadap kredibilitas lembaga perpajakan di Indonesia. Baik, di sini saya sudah menampilkan contoh kasus suap, yaitu ada 4. Yang pertama, Gayus menerima uang sejumlah 925 juta terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan. Yang kedua, menyuap sejumlah petugas rutan Makobrimob Depok. Dan yang ketiga, menyuap ketua PN Tangerang. Dan yang keempat, ada menyuap penyidik kepolisian. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Baik, kali ini saya menggunakan metode kuantitatif karena dengan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan investigasi, putusan pengadilan, artikel jurnal, dan literatur lainnya. Data analisis untuk mengidentifikasi modus operandi, dampak dan respon hukum terhadap kasus ini. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada modus operandi, yang kedua ada dampak terhadap sistem perpajakan dan ekonomi, yang ketiga ada tindakan hukum dan reformasi. Yang pertama, modus operandi. Gayus memanfaatkan posisinya di Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur pengurangan pajak bagi sejumlah wajib pajak besar dengan imbalan suap. Ia juga melakukan penggelapan pajak dan pencucian uang dengan menggunakan perusahaan-perusahaan fiktif dan rekening bank dari luar negeri untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Selain itu, Gayus menggunakan paspor untuk bepergian ke luar negeri yang menunjukkan tingkat perencanaan dan jaringan yang luas dalam melakukan kejahatannya. Selanjutnya ada dampak terhadap sistem perpajakan dan ekonomi. Tindakan Gayus berdampak signifikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Selain merugikan keuangan negara, kasus ini juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan. Hilangnya pendapatan negara akibat penggelapan pajak ini berpotensi mengurangi dana yang tersedia untuk pembangunan dan layanan publik. Kasus ini menyoroti kelemahan sistem pengawasan internal di Direktorat Jenderal Pajak dan kebutuhan mendesak akan reformasi. Selanjutnya ada tindakan hukum dan reformasi. Pihak berwenang merespons kasus Gayus dengan melakukan penyidikan mendalam dan proses hukum yang komprehensif. Gayus dihukum dengan berbagai tuduhan, termasuk korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, dan pencucian uang. Namun, kasus ini juga menekankan perlunya reformasi dalam sistem perpajakan dan penegakan hukum untuk mencegah terulangnya kejadian yang serupa. Beberapa rekomendasi termasuk peningkatan transparansi, pengawasan internal yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran di sektor perpajakan. Jadi kesimpulan dalam kasus Gayus Halomuan Partahanan Tambunan ini yaitu mencerminkan masalah sistematik dalam birokrasi dan kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, diperlukan reformasi struktural dan peningkatan integritas serta pengawasan dalam sistem perpajakan. Tadi ini menekankan pentingnya langkah-langkah reformasi untuk mengatasi dan mencegah praktik korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Kasus ini merupakan contoh nyata dari berbagai korupsi. Dapat merusak sistem yang ada, pentingnya penegakan hukum yang kuat serta reformasi struktural untuk mencegah terulangnya kejadian yang serupa ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.